Dan Dendang Kencana kemarin Ya, itu. sudah berlangsung puncaknya. Tanggal 27 kalau Juli 27 Juli 2007. Dendang Kencana terakhir itu adalah tahun 96. Cukup lama ya, kemudian baru kembali lagi. Ini kita akan Bersejarah tentunya. sebetulnya. Tapi memang kalau misalnya kita lihat, sudah banyak sebetulnya orang-orang yang sadar dan peduli kritis terhadap bagaimana kondisi lagu-lagu anak sekarang. Ya. Dan akhirnya Dendang Kencana menjadi salah satunya lagi, muncul lagi setelah berapa puluh tahun tuh berarti? 21 tahun. 21 tahun, ini udah remaja ibaratnya. Dewasa. Udah dewasa, udah lewat 20 tahun. Dan kita udah hadir di studio kita pagi hari ini, tamu-tamu luar biasa, narasumber luar biasa, ada Mbak Dian HP yang sudah terlibat sejak awal. Ada Mbak Rati sebagai psikolog yang juga pastinya ngerti sekali bagaimana perkembangan lagu anak dan kondisi anak Indonesia sekarang. Mbak Dinar dari Dendang Kencana, Kompas. Ada Mas Topati pastinya. Mas Topati di sana yang sudah pasti. Gitarnya mana Mas? Gitarnya mana? Belum ya? Masih di lab. Masih di stem itu sebenarnya. Kita ke Mbak Dinar dulu deh. Mbak Dinar. Mbak Dinar, ini kan setelah tahun 96 dan hampir vakum sekitar 21 tahun. Ini kemudian apa yang akhirnya menggugah kembali, ya udah deh kita ini lagi deh gitu. Kita start up lagi deh gitu. Ya, kalau dari sisi Kompas Gramedia memandang bahwa saat ini kan terjadi kelangkaan, tidak hanya dari lagu anaknya, tetapi langkanya anak-anak menyanyikan lagu anak-anak. Sehingga kita sering mendengarkan anak-anak itu lebih fasih menyanyikan lagu orang-orang dewasa, sehingga ya secara tampilan menjadi lebih dewasa daripada usianya. Itu yang mendorong kami untuk menyelenggarakan lagi program Dendang Kencana. Berarti apakah memang sebegitu besarnya pengaruh lagu anak terhadap besar banget? Besar banget. Kan gini ya, kita kan tahu ya bahwa kalau kita mau masuk ke dalam pendidikan manusia menjadi manusia dewasa yang tangguh, yang keren dan sebagainya itu, kalau saya mau meminjam istilahnya Pak Jokowi revolusi mental, berarti itu harus dimulainya dari umur yang sangat-sangat muda. Semakin muda akan menjadi semakin efektif. Proses belajarnya di situ. Nah, untuk tumbuh kembang, anak tuh kan butuh makan tentu ya supaya fisiknya jadi. Nah, untuk stimulasinya, mengisi softwarenya, itu ada banyak sekali yang perlu kita lakukan. Untuk efektif, tentu lagu kemudian materi yang dilantunkan, didendangkan, lirik yang didendangkan itu akan menjadi lebih efektif dan akan masuk. Karena anak akan dengan riang gembira mengingatnya dan membunyikannya setiap kali, sehingga menjadi efektif. Nah, di sini apa yang dinyatakan oleh Mbak Dinar tadi yang membuat kami ini jadi prihatin adalah anak-anak sekarang kan kalau mau berdendangnya konsumsinya kita-kita nih yang sudah dewasa. Despacito. Nah, itulah kita ngeliatnya aduh lucunya gitu. Tapi kebayang nggak efeknya ke anak-anak yang akan masuk ke dalam subconsciousnya dia, kemudian value yang akan dia bawa kan akan beda. Dan itu akan membekas dia bawa terus. Kebayangkan ketika paparannya itu adalah paparan yang nggak pas buat umurnya, nanti akan berpengaruhnya. Jadi ini bisa saya bilang bahwa sebetulnya peran dari keluarga, orang tua dan orang-orang sekitar untuk sebetulnya memang ada banyak lagu-lagu anak juga sebetulnya. Kalau dulu ya saya ingat ya zaman masih kecil ya, itu kan di TV yang satu-satunya kita punya pada saat itu tuh ada jam anak-anak main tuh ya, sore kita mendengar teman-teman seumur kita mendendangkan lagu anak-anak. Terus kita juga ikut. Radio, TV pada saat itu juga mendendangkan, sekarang kan nggak ada. Jadi anak-anak kita memang menjadi buta lagu anak. Jadi ini mulia banget loh yang dilakukan oleh Mbak Dinar dan teman-teman. Dendang Kencana dan sudah berlangsung terpilih 20 lagu. Mbak Dian HP terlibat dari sejak awal. Dari awal, dari ada berapa ratus lagu yang harus dipilih dan itu banyak seleksi berarti ya diseleksi. Total hampir 700 ya. Wow. Untuk dua kategori TK dan SD. Jadi ada dua. Itu baru dua kategori aja. Baru dua kategori ya, memang anak-anak kan SD. Emang cuma sampai SD. Nanti mau bikin yang balita juga ya. Ini 700 lagu, hampir 700 lagu seleksinya pastinya selektif sekali. Apa yang kemudian akhirnya terpilih bisa menjadi 20 saja. Ini jadi gini, ini kan yang dibuat adalah lomba ini itu yang kita harapkan tuh adalah guru-guru yang menciptakan kan, karena mereka juga membutuhkan. Jadi yang sehari-hari bertemu dengan anak-anak untuk mengajarkan kan guru-guru. Jadi mereka butuh juga lagu-lagu yang
untuk diajarkan dalam bahan pengajaran gitu. Jadi yang mendaftar itu banyak sekali guru-guru. Nah dari sekitar 700 itu hampir 80% guru. Ya, 80% guru. Jadi apa yang diharapkan oleh Kompas Gramedia tuh tercapai sebetulnya karena guru-guru yang 80% guru-guru yang terlibat yang membuat. Nah itu karena mereka punya kepentingan untuk pendidikan, jadi semua lagunya itu mungkin bertema-tema yang sesuai dengan kurikulum gitu. Kalau saya senang karena itu tercapai gitu, tujuan itu tercapai gitu. Sesuai juga dengan ini tahapan tumbuh kembangnya Iya anak-anak betul, kan pasti. ngomong sesuai tentang banget. wortel, ya kan? Ngomong tentang kaki, Ya, tangan, kanan dan mata, kiri. kanan dan Kalau kiri. soal notasi dan nada untuk anak itu beda nggak sih? Maksudnya ya pasti beda. Maksudnya seperti apa kira-kira Mas Topati? Iramanya gitu. Nah, ya. Kenapa itu disebut jadi lagu Iya. Secara irama. Sebenarnya lagu itu memang agak beda dari yang mungkin ya TK dan SD. Makanya waktu lomba itu kan dibedain ya. Mungkin kalau yang TK tuh lebih mudah, lebih simpel, range-nya juga nggak panjang-panjang. Tapi yang jelas tetap harus menarik anak itu gitu. Jadi kalau di industri itu kan harus laku gitu ya. Iya. Jadi di sini juga motivasinya anak tuh harus nyantol sama lagunya. Ear catchy gitu ya Ear untuk catchy anak ya. ya. Itu yang susah sebenarnya. Dan ada rasa kekinian gitu Karena loh. membuat lagu anak itu kayaknya mudah kan, cuman misalnya 5 not aja mudah gitu. Iya. Nah, sebenarnya gimana caranya supaya anak kecil itu tertarik. Itu sekarang banyak faktornya karena menurut saya anak kecil sekarang zaman udah berubah. Jadi Milenial. iya, banyak prodigi. Udah bisa nikmatin musik jazz sekarang kan anak kecil. Jadi mungkin sekarang bisa lebih bervariasi lagi, ritme. Jadi bisa naik level lah untuk Ya. notasi dan nadanya begitu, Mbak? Boleh, Ya, boleh juga. boleh, ya. boleh. Yang penting tepat untuk Ya. setiap usianya gitu. Artinya kan kita nggak mungkin bikin lagu untuk umur 6 tapi untuk umur 12 tapi yang nyanyikan anak umur 6 nggak mungkin. Oke. Gitu. Nah, Mbak Nina, Nggak boleh. seperti yang disampaikan Mas Topati, dan kita juga tahu banyak anak-anak prodigi sekarang yang sebetulnya mereka juga banyak yang menciptakan lagu, menulis lagu. Tapi ini kenapa disasarnya untuk guru saja dulu, untuk Dendang Kencana ini? Karena kami melihat adalah orang yang paling dekat dengan dunia pendidikan dan yang tahu kebutuhan di sekolah. Karena kan kami banyak mendapat informasinya di sekolah itu banyak guru-guru mengajarkan kurikulum melalui lagu, tetapi menggunakan lagu yang ada hanya mengganti lirik. Ya. Nah, dengan adanya ajang ini harapannya adalah mendorong guru-guru untuk ayo menciptakan lagu Jadi kreatif, kreatif untuk anak-anak didiknya gitu, sehingga juga mereka semangat juga karena kan itu lagu mereka untuk mengajarkan pada anak menjadi lebih bisa konsisten dan juga bisa lebih ayo nyanyikan lagu anak-anak. Jadi biar guru mengimbangi kemajuan zaman juga begitu ya. Sebaiknya begitu kan? Dan gini deh, guru juga kekinian ya. Iya. Kan kita suka ini anak-anak suka susah makan ya, Iya. nggak mau makan sayur Iya. gitu. Iya. Kalau dia denger lagu wortel, oranye, apa segala macam, dia tahu oh wortel tuh bendanya seperti itu. Terus diulang-ulang-ulang lama-lama juga jadi kepengen makan Iya, wortel. jadi termotivasi gitu Iya. kan anak-anak. Mudah kan ngajarinnya dengan lagu daripada wortel adalah capek otak nerimanya. Kalau dinyanyiin tuh asik gitu. Lebih Ini bisa jadi masuknya tips cepat sebetulnya ya, Iya. bagaimana orang tua juga kreatif untuk merayu anaknya Supaya atau makan. mendoktrin anaknya biar mengajarkan Iya. lewat lagu, bisa juga seperti itu. Bisa Yang banget. mandi sendiri, lagu Iya. pokoknya lagunya asik-asik deh. Simple tapi kemudian Dan biar- ada value yang sangat kuat untuk membantu proses tumbuh kembang anak, pendidikan anak di usia dini tadi sampai SD. Harapan saya sih bisa menjadi sangat efektif kemudian. Jadi 20 lagu, 20 kategori SD, kategori TK 10 gitu ya. Kenapa ke-10 ini yang dipilih? 20 ini? Itu sebetulnya kami memilihnya juga nggak terlalu mudah karena mereka banyak memilih, jadi banyak tema yang sama kan, jadi yang alam, yang binatang, yang Orang tua, diri keluarga. sendiri gitu kan, yang sekolah, yang sayang orang tua tuh banyak. Jadi Yang hari-hari. yang ini ada berapa ratus, yang ini ada berapa ratus, kami pilih, kemudian kami rasakan yang paling tepat untuk kepentingan festival ini, lomba ini gitu. Oke. Kami pilih yang Masuk paling lirik tepat. juga ya Mbak. Lirik itu juga penting banget soalnya. Jadi Salah ngasih lirik, salah ngajarin loh. ya, bisa berbahaya ya. dan pemenggalan frase-frasenya juga kami nilai gitu. Jadi kalau misalnya
nanti anak nggak bisa nafas kalau sepanjang ini. Oh, Jadi itu pun ada dipikirkan ya. Iya, ada yang melodinya bagus sekali tapi loh kalau sepanjang ini nggak mungkin lah anak TK. Panjang gitu kalimatnya. Ya udah terpaksa kita ini. Padahal melodinya bagus, kita kadang-kadang juga menyesal kenapa ini nggak masuk yang di SD ya gitu. Waktu menilai gitu juga. Oke. Nah, Mas Topati kan akhirnya menerima lagunya, terus dimainkan. Ini sebelumnya pernah mainkan lagu anak belum? Aku sih sebenarnya seneng banget lagu anak. Sebenarnya sebelum ada ini tuh suka mainin lagu anak-anak, saya upload di Instagram. Ya aku lihat Oke. berapa Dan kali. animonya tuh banyak banget. Jadi yang suka lagu dengan melodi anak-anak itu ternyata nggak anak-anak aja. Kalau kita bisa nampilinnya dengan secara yang lain, itu bisa luas banget gitu loh. Jadi ya seneng banget bisa mainin lagu anak. Ada nggak sih perbedaannya, kan biasanya lagunya lagu dewasa dan kemudian lagu anak-anak, ada tingkat kesulitan tersendiri nggak sih? Kalau lagu anak pasti lebih simpel ya, pasti lebih simpel. Harus ngilangin ego. Jadi kalau kita Harus nahan ya, harus Iya. nahan ego ya. Supaya Harus ya jadi anak-anak. harus jadi anak-anak gitu. Supaya improvnya nggak berlebihan saat main melodinya gitu ya. Oh, justru di situ sulitnya ya menahan ego ya Mbak Dian, Iya. tapi mengalami itu ternyata. Nah, terakhir Mbak Dinar, setelah 20 lagu terpilih, what's next? Maksudnya apa selanjutnya? selanjutnya? Apa yang dilakukan oleh lagu-lagu ini dan apa untuk para guru ini yang sudah ikut serta dalam Dendang Kencana? Ya, tugas kami memang bukan hanya untuk memunculkan 20 lagu, tapi kami harus men-sharekan ini ke banyak pihak gitu. Artinya biar 20 lagu ini bukan cuma sekedar iya sudah sebagai Ada, pemenang terus hilang gitu, gitu ya. ya. Jadi memang berikutnya kami ada workshop musik vokal dan gerak untuk guru-guru di 4 kota. Wow. Jadi itu yang Keren ya. akan mengajarkan oh enggak, ada biaya tapi hanya sedikit sekali. Operasional lah, operasional. Untuk operasional. Lalu kita akan mengajarkan 20 lagu itu kepada para guru juga yang harapannya nanti lagu-lagu itu akan diajarkan kepada anak muridnya yang akan diikutkan pada lomba paduan suara tingkat TK dan SD bulan Oktober dan November. Sehingga lagu-lagu ini juga bisa tershare dengan luas gitu. Selain itu kami juga akan membuatkan CD untuk lagu-lagu pemenang, kami sebarkan ke sekolah-sekolah. Dan kami juga akan menggandeng beberapa musisi yang juga memiliki perhatian terhadap musik anak. Kalau Topati dan Mbak Dian sudah jelas lah ya. Ya. PR banget soalnya PR banget. kalau mau ngelawan musik lagu anak-anak yang sudah ada itu sangat legend kan. Iya. Jadi yang PR kita nih yang lagu-lagu yang menang ini gimana benar-benar harus bisa dihafal sama generasi ya. Iya betul. Betul. Minimal ini adalah lagu anak generasi milenial yang nanti akan diajarkan untuk anak-anaknya mereka nanti. Jadi anak-anak nggak lagi mendendangkan lagu-lagu dewasa, hafal lagi sampai liriknya itu. Dan orang tua di rumah juga harus mendendangkan kencana. Saya aja mendendangkan kencana. Saya ya? fals begini aja juga ikut gitu kan Gak lumayan. apa-apa kan adanya gampang Mbak. Jadi kita yang agak buta nada ini bisa juga ikutan ikut. nyanyi. Terima kasih ya. Mas Topati nanti akan kembali